Ya sama beberapa teman-temanku dan teman-temannya Roger, kasih surprise, idenya teman-temanku karena udah makin kesini tuh karena semakin menambah umur kita semakin malu kalau bisa gak usah ada surprise gitu bawaannya begitu, tapi karena teman-teman yang mau ngasih surprise sama suami ya aku menuntun suamiku ke arah teman-temanku gitu, jadi ya ikutan gitu, mendoakan karena nambah umur seharusnya lebih mungkin lebih jalaninnya mungkin apa yang bisa kita lakukan ke depannya, entah itu kebaikan, entah itu pekerjaan, semuanya buat anak-anak gitu. Karena umurnya sudah semakin tua, bukan semakin banyak, semakin dikit, angkanya memang semakin banyak gitu. Ya anak-anakku tuh jadi si anakku yang nomor 2 itu tuh habis birthday juga, jadinya dia ngerasa masih birthday-nya dia gitu. Jadi begitu ada cake, dia mau tiup lilin gitu. Kalau Star Wars idenya siapa kan? Kesukaan suamiku, udah pasti Star Wars. Dari teman-teman, ada yang dari aku juga gitu. Ada tadi pagi gitu. Jadi memang teman-temanku ngasih surprise, terus udah gitu keluarga ngasih surprise, hubungin aku. Jadi malam tuh ada dinner bareng sama keluarga. Terus udah gitu hari ini karena teman-temannya Roger itu kerjanya kantoran, otomatis cuma bisa di weekend. Jadi tadi surprise teman-temannya. Udah maksudnya bukan umur segini ya. Udah pernikahan, dibilang pernikahan masih baru juga ya. Apa ya? Kita lebih kayak lu jangan kasih gua kado ya. Lu jangan gitu. Jadi kayak suamiku ngomong gitu ke aku pun juga ngomong gitu ke suamiku gitu. Jadi kayak kita sama-sama kayak masalah buang-buang duit. Ya sekolah anak mahal ya kan, kebutuhan lain banyak, jadi lebih ke yang apa ya, yang bermanfaat aja lah. Jadi kalau misalkan emang suami lagi butuh apa boleh nih misalkan itu jadiin kado, tapi kalau lagi nggak perlu aku juga nanya sama suamiku lagi perlu apa, nggak ada ya udah. Tadinya tahun-tahun kemarin iya aku, tapi tahun-tahun ini kita lebih kayak apa yang kamu pengen, apa yang lagi kamu butuhkan, jadi supaya itu jadi bermanfaat, nggak jadi mubazir. Udah lama kita liburan biasa ikut jadwal anak sekolah ya, karena udah punya anak. Jadi begitu anak libur itu biasa liburan tuh atas keinginan anak-anak. Jadi kayak anakku tuh lagi suka banget movie apa gitu, dan satu-satunya ada permainan itu tuh yang kayak di filmnya dia itu di sana dia minta gitu. Ke Thailand belum punya anak sih waktu ke Thailand, tapi kalau ke China memang permintaan aku gitu, bukan karena Roger ada China-Chinanya bukan, tapi memang bukan ada bisnis juga, tapi memang kemarin itu anakku tuh suka banget Zootopia, jadi pengen ke Zootopia. Dia nonton film kartun itu, dan Zootopia itu cuma ada di Shanghai di Cina. Dia emang dari dulu begitu, emang anaknya anak jadul banget, emang hobinya pakaiannya, gayanya, musiknya, movie-nya, nggak cocok sama aku memang. Bukan cocok, nggak cocok, tapi ya itulah si suamiku. Enggak sih, kalau aku tuh apapun yang dia suka aku support gitu, asal itu di jalan yang benar, terus ya bagus-bagus aku support gitu. Aku nggak pernah meminta dia untuk potong apa segala macam, enggak. Kalau dia suka ya udah gitu. Kalau teman-teman lagi kasih masukan sekali-sekali pendek dong bro gitu kan, tinggal suamiku bilang pengen panjang, nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa kalau itu maunya suamiku dari dulu kan, ya udah emang begitu. Nggak tahu, Tom Mingsa udah lewat gitu kan ibaratnya. Mungkin Tom Mingsa udah nggak segitu lagi juga rambutnya, apa Tom Mingsa masih segitu, nggak tahu juga kan. Tapi ya nggak tahu sih aku ya, tapi aku nggak pernah komplain. Justru kalau udah kepanjangan banget aku suruh potong 1-2 cm itu aja sih, nggak pernah yang potong drastis gitu. Ya doain lah, tiba-tiba dia ada kepikiran pengen potong pendek, aku seneng aja sih. Tahun ini anakku lagi minta umroh lagi sih, doain ya, pengen. Dia udah setiap hari ngomong mau lihat Ka'bah, doain ya. Ya tahun lalu ya. Iya kita juga nggak nyangka ya bisa sampai disukai sama banyak orang. Itu iseng-isengnya aja anakku tuh memang megang handphone, terus dibantu sama suamiku dipencet. Emang dia lagi pegang handphone aja gitu. Ya semoga doa-doa baik buat anakku dan doa-doa baik juga yang buat udah ngedoain anak aku. Tapi kalau emang untuk tahun ini kita belum tahu jadi apa enggaknya, tapi emang anak aku lagi minta banget. 3 tahun loh. 3 tahun nggak tahu tiap hari minta mau umroh. Emang suamiku juga lagi nyari sih. Dia ngaji Mbak. Dia ngaji di rumah gitu. Jadi itu penting sih, dari gini diajari ngaji.
mungkin kenapa kita di rumah karena lebih private dan lebih dialami gitu kan, lebih cepat nangkepnya kalau di rumah karena nggak ke distract temen. Terus sholat juga, belajar sholat, terus ngelihat keluarganya, orang tuanya sholat, terus udah gitu ya denger ajan gitu. Terus ya udah tiap hari aja minta. Tadi barusan juga minta gitu, mau lihat Ka'bah. Dia mau lihat Ka'bah karena emang bener tahun kemarin pas dia bilang dia mau umroh karena dia udah bikin kertas, dia gunting bentuk Ka'bah gitu 3D dia bikin sama guru ngajinya. Terus dia bilang Syakil mau kesini. Pas kesana dia lihat, dia cium, dia pegang, emang dia mau. Pas baru datang aja kemarin tuh kita ke Madinah dulu kan, dia nanya kapan ke Ka'bah. Dia nggak bilang Mekah, dia bilangnya mau lihat Ka'bah. Seneng banget. Terus kita support juga. Terus malam-malam sebelum tidur juga kita biasa suka kasih ayat-ayat pendek kan, hafalan dan dianya mau. Alhamdulillah dengan orang suka, senang, siapa tahu dapat doa-doa baik dari orang-orang, itu dapat support juga. Siapa ya, aku juga bingung sih. Ya mungkin bapaknya ada mukanya kayak gitu-gitunya kali ya. Ya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya sih gitu. Kalau anak yang pertama kan mirip aku banget, yang kedua memang mirip bapaknya. Oh aku nanya ke anakku dulu. Kalau anakku yang nomor 2 dia kalau misalkan lagi mau dia ngomong mau, kalau enggak. Kalau yang pertama lagi mau banget, jadi dia pasti nanya, Mami mau kerja. Lah kerja buat apa? Buat ada duit. Buat apa ada duit? Mau beli mainan. Iya, jadi kalau setiap ada tawaran atau apapun aku balik lagi nanya ke anakku, aku kasih contoh gambar, video, mau seperti ini, mau. Ya ada beberapa, jadi setiap satu tawaran pasti nanya, sekali nanya, enggak yang sekali nanya ambil beberapa tawaran, enggak. Jadi satu-satu tergantung kayak moodnya dia juga gitu. Dan ketika udah dijalanin, ya aku bilang kemarin Syakil bilang kalau Syakil mau, karena Syakil mau beli mainan. Syakil lupa kalau dia tiba-tiba moodnya lagi nggak oke, langsung balik lagi. Oh iya mau, aku biasa videoin bukti-bukti simpan buat dia sendiri. Pokoknya kerja yang bersangkutan dengan anak buat anak lah. Kan anaknya yang mau. Itu kata-kata itu akan keluar ketika anaknya terpaksa. Ketika anaknya tidak terpaksa, enggak sih menurutku ya. Menurut suamiku juga segitu sih gitu. Karena aku juga kayak seperti nggak usah lah, masih kecil gitu. Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kalau mau ya oke, tanya anaknya aja. Balik lagi anakku nomor 2 kalau aku bilang ambil ini ya nggak mau, ya nggak kita ambil, balik lagi mau anaknya apa enggak. Biasa itu timku sama bapaknya karena biasa anak tuh keputusan-keputusan yang banyak yang diambil tuh sama papanya, entah itu sekolah, kerjaan, ataupun main, baju, hal-hal kecil tuh biasa makanan sehari-hari papa. Betul. 1000 kali lipat daripada aku. Kenapa nggak gitu? Maksudnya perfeksionis sama seperti apa sih Roger? Sayang banget sama anak-anaknya. Ya aku juga gak tahu sih, tapi dia pengen memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, dan aku selama itu bagus dan positif aku akan dukung. Tapi ketika itu udah terlalu dimanjakan, aku akan ngomong aku nggak mau. Apa aja boleh manjain gitu. Balik kalau seharusnya aku yang kayak seharusnya iya bener dia begitu, bener lah. Udah bener tuh. Aku mau aja, tapi ya balik lagi kita tanya sama anak nomor 2 mau punya adik, udah mau punya adik apa belum? Mau kata dia gitu. Jadi selama dia bilang nggak mau, ya mungkin kita mencoba untuk tidak dulu. Tapi kalau tiba-tiba sudah kejadian, ya mau dia apa kata gitu. Tapi aku dan Roger tidak menutup kemungkinan, tapi untuk saat ini mungkin enggak, karena anakku yang nomor 2 emang nggak mau. Takut cemburu sih enggak ya, mungkin dia nggak tahu ya, dia cuma jawabnya nggak mau kata dia gitu. mau nanti kata. pengen tapi tadinya malah tahun ini pengen ya, tapi anakku nomor 2 nggak mau, jadi nggak jadi. Betul. Karena Mbak ketika ngurus anak dua-duanya digabungin jadi satu lumayan pusing, jadi ya kan kita sambil kerja juga, jadi lumayan ribet. Jadi kayak bener-bener anaknya ready, berarti mau membantu kita juga gitu kan, suportif, nggak mukul adiknya ataupun nggak jadi rebutan mainan. Jadi benar-benar kita harus pastikan dulu dia mau atau tidak. Ke suami ya ada 2-3 tahun ada gitu, dan itu balik lagi nanti 2-3 tahun kita akan tanya ke anak kita yang nomor 2 dan nomor 1 bagaimana. Kalau nomor 1 sih mau, nomor 2 yang belum nyampe sana, belum, masih obrolan berdua. Komunikasi sih, komunikasi apapun itu, tanya gimana feeling suami hari ini, pekerjaannya, kantornya, balik pun juga ke istri bagaimana.
udah kita setiap hari di rumah pasti akan cerita, hari ini tuh aku begini capek, habis itu ada orang yang begini gini gini. Begitu juga dengan suami yang nanyain gimana anak-anak di rumah, apa segala macam, sharing cerita. Jadi nggak ada mendem, nggak ada sakit, nggak ada kesel, nggak ada, mungkin rasa capek akan berkurang ketika kita sudah cerita. Apalagi perempuan kan pasti lebih banyak ngomongnya, jadi hanya perempuan juga pengennya didengar sih. Jadi aku sangat bersyukur suami aku juga mau dengar semua cerita aku. Enggak, justru lagi enggak nih. Menurut kita ya, kita tuh tipenya sama-sama seneng bareng-bareng sama keluarga, sama anak-anak. Kayak gini nih, suami aku nggak mau diajak ke sini, dia mau sama anak-anak di rumah. Enggak juga sih aku, enggak juga, soalnya dia ada kerjaan sendiri yang harus dia kerjain. Kalau aku gabung juga kasihan. Betul. Sekarang sih udah enggak sih, karena udah tahu sifatnya kayak begitu. Jadi kayak ya enggak sih. Lagian kita juga punya komitmen kan, saling menjaga. Karena kita udah punya anak, karena kita pasti akan mikirin. Apalagi suamiku mikirin anak banget. Ya harusnya dia mikir juga, mau buat aneh-aneh ya mikir anaknya juga. Belum pastinya, karena anak aku masih kecil juga, satu. Kedua aku belum ada tempat buat nitipin anak sih yang amanah gitu, karena aku baru ganti orang juga di rumah gitu. Karena kita lagi fokus sekarang ini dulu gitu, lagi fokus banget sama anak-anak beneran. Suamiku udah bilang, makanya aku terima beres, enak loh jadi istri Roger Danuarta. Jadi sempat viral juga bikin video yang Minggir wir, ya. Ya gitulah lah, ikut-ikut tren lucu-lucuan gitu. Ternyata banyak yang mengalami hal yang sama. Maaf ya, aku nggak tahu beneran. Kalau kalian beneran punya posternya. Amin. Aku lebih keberuntung, dia mengajar aku banyak kebaikan dan lebih sabar. Ngajarin aku lebih banyak sabar, karena aku kurang sabar sih. Langgeng sampai maut memisahkan. Bahagia terus, happy terus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.